Munculkan berita Gibran nggak bisa nyapres 2024. Nggak sekalian sebut Jan Etes saja. Penulis Widodo SP. Sebelum meneruskan baca tulisan kali ini, coba tuliskan, Gibran tak bisa nyapres 2024, sebagai kata kunci di kolom pencarian Google, maka Sewot Ers akan menemukan deretan berita dengan topik Gibran Raka Buming Raka, yang disebut-sebut tak bisa mencalonkan diri di ajang pemilihan presiden, Pilpres 2024 nanti. Dereta berita di media online tersebut pada intinya sama, menyebut Mas Gibran tak punya peluang untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden karena aturan yang termuat pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu. Aturan itu menyebutkan faktor usia, yakni minimal 40 tahun, sebagai salah satu syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kecuali ada perubahan aturan secara mendadak sebelum proses pendaftaran pada Pilpres 2024 nanti, misalnya diubah menjadi 35 tahun, maka Mas Gibran tidak akan bisa maju dalam kontestasi tersebut. Maklum saja, Gibran Raka Buming Raka diketahui lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987, yang berarti saat ini baru berusia 33 tahun. Lalu per tanggal 1 Oktober tahun 2024 nanti akan berusia 37 tahun alias masih belum memenuhi syarat untuk maju pada Pilpres 2024. Izinkan saya tertawa dulu membaca deretan berita yang saya juga sudah cek kebenarannya sebelum menulis opini ini. Kebetulan sekitar 3 hari lalu, saya juga sudah sempat melihat ada unggahan terkait topik yang sama di Instagram. Ngapain juga hal seperti ini diangkat? Memang sih ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat, tetapi apa urgensinya hal ini diberitakan ke publik, sementara Pilpres 2024 juga masih lama? Pendaftaran saja belum, kok? Kenapa tidak sekalian saja bilang kalau Jan Etes tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden, baik pada 2024, 2029, atau 2034 nanti? Mas Gibran saja baru dilantik secara resmi kemarin Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021. Suatu catatan luar biasa karena Surakarta kini punya wali kota yang terbilang masih muda, dengan idealisme dan pemikiran yang kita harapkan bisa memberi terobosan besar bagi perkembangan Surakarta selama 5 tahun ke depan. Jika ada pihak yang begitu khawatir dengan majunya Gibran sebagai calon presiden, bagi saya alasannya sungguh absurd dan sukar diterima akal sehat. Sebegitu takutnyakah mereka kalau keturunan Jokowi akan menjadi pemimpin di tingkat nasional? Bisa jadi, jika kita mengingat majunya Mas Gibran dan Bang Bobi pada kontestasi Pilkada tanggal 9 Desember tahun 2020 lalu kan sempat juga diributkan berbagai pihak. Meski akhirnya masyarakat tetap menghendaki dengan memilih mereka, lalu kemarin keduanya dilantik sebagai pemimpin kota Surakarta dan kota Medan. Kalau menurut saya, biarkan saja sih mereka bekerja dulu. Kalau sekiranya bagus, ya boleh nanti dipertimbangkan untuk dimajukan sebagai calon gubernur Jawa Tengah atau gubernur Sumatera Utara. Terus kalau bagus lagi, baru kita bicara soal peluang dimajukan untuk kontestasi yang lebih tinggi lagi. Lagi pula, kalian yang sibuk mempermasalahkan soal usia dan kans Mas Gibran untuk nyapres pada 2024 nanti, nggak kasihan apa sama Mas AHY, yang kini sudah memenuhi syarat usia menjadi capres atau cawapres pada 2024 nanti? Kasihlah sedikit panggung dan beri dorongan kuat agar sang putra tersayang dari Pak SBY tersebut mencalonkan diri pada 2024 nanti, biar seru begitu loh. Cuma, kalau mau menunggu mereka head to head sebagai sosok putra dari mantan presiden, ya kita tunggu saja pada 2029 nanti. Pada tahun itu nanti usia Mas Gibran sudah genap 42 tahun, sedangkan Mas AHY sudah berusia 50 tahun. Itu juga kalau ada partai yang berminat mengusung mereka, karena melihat ada kans kuat untuk menang, seperti yang dilihat para partai pengusung pada masa Pak D. Jokowi dan Pak D. SBY dahulu. Atau kita mau menunggu Jan Etes versus Almira saja? Kalau yang ini sih, mendingan jangan dipikirkan sekarang. Nonton Ikatan Cinta saja dulu deh, biar bisa melatih tingkat kebaperan, terutama bagi mereka yang ada di barisan Almira. Wakakakaka,
Gibran tak memenuhi syarat maju Pilpres 2024, ini penyebabnya. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tidak bisa maju di pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 atau Pilpres 2024. Sebab, Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, menyebutkan bahwa usia minimal 40 tahun sebagai salah satu syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka kelahiran Surakarta tanggal 1 Oktober tahun 1987 alias berusia 33 tahun saat ini. Sehingga, pada tahun 2024, usia Gibran baru sekitar 37 tahun. Kalau sesuai Undang-Undang Pemilu yang lama, Gibran tetap enggak bisa maju, kecuali tahun 2022 ada pembahasan Undang-Undang Pemilu dan mengubah usia minimum pencalonan menjadi 35 tahun, ujar Deputi Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, JPPR, Muhammad Hanif kepada Sindonews, Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021. Statement telak Yusril saat diminta bantu kasus Rizik. Penulis, Sehardi. Rizik sudah ditahan beberapa hari setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian. Saat itu pula, ada pendukungnya yang menangis, ada yang bersedih, ada protes sambil ancam dengan garangnya meski mewek setelah dicinduk, ada yang bikin aksi demo, ada pula yang berusaha mencari pendampingan hukum buat Rizik. Sebelumnya nama Hotman Paris menjadi pembicaraan karena banyak yang memintanya untuk membela Rizik. Tapi permintaan ini ditolak oleh Hotman. Banyak pengacara senior yang dekat dengan Habib Rizik. Jadi, saya kasih kesempatan mereka. Saya konsentrasi saja di perkara bisnis. Banyak tokoh yang dekat sama Habib Rizik, yang juga pengacara. Mereka akan membela Habib Rizik, bukan Hotman Paris, katanya. Menurutnya, dia sudah terlalu sibuk untuk perkara bisnis yang diurusnya. Hampir semua konglomerat menunjuknya sebagai pengacara. Ini tentu menguras tenaga dan capek banget. Jadi saya tidak mungkin ada waktu lagi dan saya menghormati para pengacara senior yang selama ini membela Habib Rizik. Silahkan saja mereka, katanya lagi. Setelah itu, ternyata Ketua Umum Partai Bulan Bintang, PBB, Yusril Iza Mahendra juga dimintai bantuan. Yusril juga mengaku menolak membantu Rizik. Permintaan bantuan hukum itu dilakukan oleh Bahtiar Nasir melalui orang dekatnya. Hari ini Bahtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya, karena besok akan diperiksa sebagai tersangka, kayaknya Rizik. Saya katakan, mohon maaf. Silakan Bahtiar Nasir menghubungi Bapak Prabowo Subianto, kata Yusril. Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menhan, saya yakin Menhan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi Anda, kata Yusril. Dia mengatakan bahwa PBB dan dirinya yang selama ini kerap membela ulama dan umat Islam. Dia lantas mempertanyakan parpol Islam lain yang enggan berdiri membela ulama dan umat Islam selama ini. Selama ini membela umat dan ulama adalah kami, tanpa sedikitpun meminta apapun. Dan sekarang parpol yang menurut Anda paling membela Islam sekarang pada kemana, kata Yusril. Kalau statement Hotman Paris cukup halus, maka Yusril kebalikannya. Keras, tegas, menusuk langsung ke jantung. Tanpa bertele-tele, Yusril cukup cerdas namun berani menolak dengan alasan yang jelas. Yusril dan partainya memang mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 lalu. Bagi kelompok sebelah, siapapun yang berseberangan akan dijadikan lawan. Bahkan tidak jarang, sesama seiman pun bakal dikafir-kafirkan. Hanya mereka yang paling mewakili umat Islam. Seolah hanya dari merekalah kunci kafling surga dapat diperoleh. Kelompok paling suci tapi kelakuan terbalik dari itu. Ulama yang benar itu hanya ulama versi mereka atau sosok yang mereka dukung. Di luar dari itu, mau ulamanya dihina kek, tetap tak peduli. Tapi kalau kelompok mereka, itu namanya kriminalisasi ulama. Ini sebenarnya akibat dari benih kebencian dan arogansi yang mereka pamerkan. Seolah mereka ini paling hebat, paling tinggi levelnya,
paling berkuasa, fucking powerful, meskipun sebenarnya jumlah mereka tidak banyak. Mereka anggap mereka cukup hebat sehingga tidak butuh orang lain dengan memusuhi mereka. Akibatnya, orang-orang atau pihak yang dulu sejalan dengan mereka mulai sadar, satu persatu terbuka mata dan hatinya, lalu memutuskan meninggalkan mereka sebelum terlambat. Sok gaya, sekarang mereka yang jadi kayak gelandangan yang terlantar. Tidak ada yang peduli dengan masalah mereka. Dari sini, mereka baru sadar kalau mereka itu kecil dan tak berdaya. Benar kata Hotman Paris, kan sebelumnya banyak yang pernah menjadi pengacara Rizik atau kuasa hukum FPI. Kan, katanya ada 7 juta orang. Apakah tidak ada satupun pengacara handal? Atau semuanya hanya pintar berdemo? Baru tahu deh mereka kalau selama ini tingkah mereka bikin gerah banyak pihak. Selama ini tidak pernah mendapat tamparan keras dan Yusril melakukannya. Dan satu lagi, Yusril minta mereka hubungi Prabowo. Ini ada benarnya, karena selama masa Pilpres, mereka paling dukung Prabowo sebagai capres. Tapi di sisi lain, ini bakal jadi memalukan, soalnya kelompok mereka pernah kecewa saat Prabowo merapat ke kubu pemerintah. Bahkan mereka sudah say goodbye pada Prabowo saking sakit hatinya. Bagaimana menurut Anda? Yusril tolak bantu Rizik, saya sudah murtad saat Pilpres. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, PBB, Yusril Iza Mahendra mengaku menolak membantu pentolan Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab terkait kasus hukum yang menimpanya sebagai tersangka kasus kerumunan di Polda Metro Jaya. Yusril mengatakan permintaan bantuan itu dilayangkan oleh pentolan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, GPF Ulama, Bahtiar Nasir melalui orang dekatnya. Hari ini Bahtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya, karena besok akan diperiksa sebagai tersangka, kayaknya Rizik. Saya katakan, mohon maaf. Silakan Bahtiar Nasir menghubungi Bapak Prabowo Subianto, kata Yusril.